Ya baik pemirsa yang dirahmati Allah dan pemirsa yang di rumah juga ya. Tema kita untuk pagi hari ini ya. Jadi judulnya menarik sekali. Jadikan aku yang kedua. Nggak mau ya? Nggak mau. Baik ibu-ibu, langsung saja kita tanya ya dengan Ustadz kita, siapa lagi kalau bukan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepanjang sejarah saya sudah ratusan episode di MNC TV ini, baru tema kali ini yang membuat saya tidak semangat untuk membahas. Nggak enak banget nih. Iya emang saya juga aduh masa sih. Tapi memang itu fenomena umum. Dulu ada di dalam sejarah kenabian, sampai Nabi ini menjadi nama di dalam sebuah surat. Siapa ya? Siapa itu? Namanya Yusuf alaihis salam. Sampai ada surat namanya surat Yusuf. Tidak ada surat Tati Murdono, tidak ada. Tidak ada surat suami, surat Wijayanto, tidak ada. Apa hebatnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf sadar diri bahwa yang menyenanginya adalah wanita yang sudah punya pasangan. Nabi Yusuf kebanyakan sih yang sudah punya pasangan ya, perempuan yang suka. Iya itu, kadang-kadang karena sudah mapan. Itu. Padahal sebetulnya yang banyak adalah sebaliknya. Yang banyak adalah laki-laki yang senang kepada wanita yang punya pasangan suami. Tetapi ini menjadi istimewa, seorang istri kok senang pada suami. Artinya senang pada laki-laki. Yang banyak cenderung selingkuh itu kecenderungan dari laki-laki apa jadi perempuan? Laki-laki. Yang banyak memperkosa itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki dong. Maka sebetulnya tidak ada ayat wahai wanita janganlah kamu memperkosa, nggak ada ayatnya. Ya namanya wanita mah bukan memperkosa. Artinya ada seorang laki-laki kok jangankan diperkosa. Bayangkan kalau yang jadi Nabi Yusuf itu adalah kru MNC TV. Wah siapa ya? Oh sudah kacau balau. Misalnya FD-nya itu atau PD-nya itu Nabi Yusuf. Oh, itu luar biasa. Kalau yang jadi itu Pak Karno, wah, Zulekha sudah kacau balau, sudah habis-habisan di situ. Maka di dalam kitab Jawabul Kahfi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis ada 12 kehebatan Nabi Yusuf sehingga dia bisa bertahan atas keimanannya. Satu, Nabi Yusuf itu seorang pemuda disenangi oleh wanita yang cantik, tapi bisa menolaknya, hebat. Satu itu ya? Ya satu. Kalau Zulekhanya nggak cantik, wajar. Misalnya Zulekhanya sudah nenek-nenek, jalan aja sudah pakai itu. Ayo Yusuf, layani aku, nggak mau mbah sudah tua, wajar. Satu. Zulekha ini orangnya cantik, masih muda. Masih muda. Kalau Zulekha sudah tua, Yusuf nggak mau, wajar. Wajar ya. Zulekha wanita, kalau yang itu diperkosa laki-laki nggak mau, wajar. Sekarang laki-laki kok diajak perempuan nggak mau, itu nyari di Indonesia susah. Biasanya justru laki-lakinya yang menyebar uang ke semua artis. Ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Susah ngembalikan. Jarang kan yang wanita bagikan kepada laki-laki, jarang kan? Yusuf masih muda, Yusuf belum pernah nikah, itu dalam keadaan sepi. Kalau mau diajak itu dalam keadaan ramai di mall, wajar nggak mau. Ini sepi, pintu-pintu sudah dikunci, sama-sama di negeri orang, suaminya nggak ada, tinggal berdua di dalam kamar. Kalau di sini ada yang seperti itu, itu bodoh banget Yusuf itu, kok nggak mau itu bodoh banget. Nah, di sini jangankan diperkosa, bayar murah aja mau. Ya Allah. Nah, jadi inilah poin-poin penting. Jadi kita belajar dari Yusuf, kenapa itu adalah pahlawan keimanan, mau mengendalikan nafsunya. Tentu kalau Nabi Yusuf bisa begitu, apalagi ibu-ibu yang di sini. Tahu kalau itu suami orang, tahu kalau itu bukan hak yang sah, tentu itu akan jadi benteng-benteng. Karena itu nikmat yang sesaat membawa akibat yang selamanya. Nikmat yang membawa sengsara. Kayak makanan beracun, makanan itu kelihatannya enak hanya di leher, di mulut sampai saja. Di mulut, tapi kalau sudah sampai perut akan jadi sakit perut yang berkepanjangan karena mengandung memang ada satu pelajaran penting bahwa sebuah keniscayaan kalau ada orang senang pada orang lain, kadang-kadang memang Allah jadikan tidak ada nobody perfect in the world, tidak ada orang yang sempurna. Sehebat apapun suami kita, masih ada juga suami yang lebih hebat dari suami kita, betul nggak? Secantik apapun istri kita, pasti ada orang yang lebih cantik dari istri kita, betul nggak? Ya. Maka
perlunya iman di situ adalah mengendalikan. Secantik apapun kalau bukan suami kita, bukan istri kita, adalah sesuatu yang harus kita tahan. Sekaya apapun suami kita, masih ada orang yang lebih kaya dari suami kita, betul nggak Bu? Ya, betul. Nah, tetapi kalau itu bukan haknya, jangan kita ambil. Untuk itulah maka kita berkaca kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu orangnya budak, mau dikehendaki, padahal sama-sama seneng loh. Artinya Nabi Yusuf bukan berarti jijik, bukan berarti dia impoten, dia sehat, segar, bugar, dan masih muda, staminanya pasti bagus, nggak usah pakai obat pun pasti oke, nggak usah itu semuanya. Dan Zulaikha cantik sendirian segala macam. Makanya ayatnya mengatakan, ayat dibaca surat Yusuf dari mulai ayat 24 sampai seterusnya, boleh salah satu untuk mewakili kisahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ammat bihi wa amma biha laula burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Ini bicara tentang betapa pentingnya burhan, petunjuk, adanya Quran, hadis di dalam perilaku. Kedua, tentang perilakunya orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Ikhlas itu berbuat dan tidak berbuat, tidak semata-mata karena manusia, tapi karena Allah. Karena Allah, ya. Jangan sampai kalau di luar manusia terus terjadi macam-macam, sampai kadang-kadang melakukan tindak pidana korupsi, sampai membuat mengkonsumsi narkoba hanya karena nggak kelihatan manusia. Nah, maka coba dibaca artinya dulu. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya. Jadi Zulaikha itu berkehendak, nafsu, seneng banget kepada Yusuf. Ya. Padahal Zulaikha sudah punya suami kok masih seneng pada laki-laki lain. Coba bayangkan kalau suaminya double. Nanti kalau hamil coba. Ini nyari bapaknya siapa? Bingung. Masih ya? lumayan kalau suaminya 2, satu negro, satu Cina coba. Nanti anaknya keluar lorek-lorek. Zebra itu semuanya kacau kan, betul. Nah, terus dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Dan Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Sama juga ya? Sama-sama. Karena mengakui kecantikannya itu, Bang. Karena dua-duanya normal, nggak seperti orang sekarang sesama jenis malah senang kok sesama jenis. Belum ada obatnya. Ibu jangan mesra-mesra gitu. Agak mikir itu. Sesama jenis kok sejak tadi pegang-pegangan tangan. Belum ada obatnya, Ibu ya. Terus? Ya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ya, tanda itu yang dimaksud adalah burhan. Maka seorang Islam harus ada Quran dan hadis di dalam hatinya. Ini bukan menurut Quran hadis salah. Walaupun di ruang kerja, kalau itu gak ada yang lihat, itu tidak boleh rokok mengandung narkoba. Akhirnya BNN meneliti, ternyata sama. Iya, diteliti DNA-nya sama. Nah, walaupun nggak lihat, jangan sampai perkara dimenangkan hanya ini. Walaupun nggak lihat, jangan nyebar uang ke artis-artis ya. Gitu. Walaupun nggak lihat manusia, jangan sampai korupsi pada daging sapi dan seterusnya. Jadi walaupun nggak lihat orang tidak boleh melakukan pelanggaran. Terus? Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Nah, orang yang beriman seharusnya mau berpaling dari sesuatu yang membuat keburukan dan kekejian. Itulah orang yang beriman. Maka orang harus bisa memalingkan dari zakat mal menuju zakat mal. Dari shopping, clubbing, ajeb-ajeb kepada ke syuting sarapan hati. Dari kemauan untuk banyak ke Masya Allah. Artinya ada hal yang negatif-negatif kepada yang positif. Yang positif. Jadi mampu untuk hijrah
hijrah kepada nilai-nilai kebaikan. Dari yang berpakaian yang serba seksi-seksi menuju jilbab dan kerudung. Itulah namanya orang punya kemampuan untuk iman itu. Terus? Iya. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ya, orang yang mukhlis, orang yang terpilih itu adalah orang-orang itu. Kita ingin Allah memilih kita, betul nggak Bu? Iya Bu. Maka ya. jadi burhan punya furqon, pembeda antara yang baik dan buruk. Baik, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bersama bahwa apapun yang bukan haknya kita harus tahu pada batas-batas kebenaran, batas-batas keadilan, batas-batas nilai-nilai di dalam Islam ini. Iya, baik, ada yang bertanya? Iya, silakan yang mau bertanya. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Ar-Rohat, Meruya, Jakarta Barat. Mau tanya Pak Ustadz, ada teman saya yang sampai saat ini masih gadis, belum berumah tangga. Dia ditaksir oleh seorang pria yang non-muslim. Sudah memiliki istri. Sudah punya istri. Dan memang kehidupan teman saya ini ya cukup dilimpahi harta, kekayaan, dan dia dijanjikan mau dinikahi, bahkan berjanji akan masuk Islam. Tapi sampai saat ini seperti digantung gitu. Saya sebagai seorang temannya ingin sekali berbicara ke dia supaya nggak perlulah menunggu yang seperti itu. Kita insya Allah mungkin Allah akan mencarikan yang lebih temannya baik. Itu yang perempuan apa yang laki? Teman saya yang perempuan. Yang perempuan mau dinikahi cowok non-muslim. Yang non-muslim. Tapi kaya. Beristri dan kaya. Dan dia mau dijadikan istri kedua. Teman saya mau, tapi sampai saat ini belum juga terjadi. Itu gimana caranya? Iya, baik. Tapi kaya dan sudah punya istri, mau memperistri lagi. Iya. Jadikan yang kedua. Pertama, mudah-mudahan istri saya lihat itu bukan saya. Jadi salahnya bukan saya, karena saya tidak termasuk dua-duanya. Saya tetap Islam dan saya tidak ingin memperistri siapapun tadi, ya, itu supaya istri saya ngelihatnya dengan nyaman, ya, itu semuanya. Jadi ini, pertama bahwa bagaimanapun juga pernikahan wanita dengan non muslim jelas sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Yang kedua, jangan karena harta orang menjadi mudah tergoda. Rasulullah SAW dulu menegakkan agama, godaannya juga 3 Muhammad, kalau kamu tetap mau menghentikan dakwahmu, nggak usah hijrah, nggak kemana, tetap boleh di Mekah. Kamu saya kasih gaji sebanyak-banyaknya sebagaimana gaji yang ada di Mekah. Saya kasih wanita yang tercantik sebagaimana orang yang paling cantik, ratu kecantikan, Miss World-nya Mekah. Saya jadikan kedudukan tertinggi di Mekah ini. Tetapi Nabi nggak mau. Malah jawabannya Rasulullah, walaupun kau kasih matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, berarti PAN dan PBB berarti nggak ada hubungannya, itu tidak akan mau, karena motif saya bukan motif itu. Ini artinya pembelajaran yang penting setelah hijrah ini, orang harus tahu bahwa agama jangan terpengaruhi oleh karena ketampanan, karena kekayaan, apalagi sudah tidak jelas suami orang. Kalau terpaksa mau dimadu, cari yang jelas-jelas saja, yang dia jelas keislamannya, jelas komitmennya, tahu agama jelas. Contohnya ustadz-ustadz gitu agak lumayan. Ibu kok lumayan. Lumayan daripada lumanyun. Tenang, Eyang Tati, saya tidak akan poligami dengan Eyang Tati, tenang aja ya. Bunda Putri, mohon maaf Bunda Putri, jangan gimana. Intinya adalah, intinya tetap itu menjadi masalah. Masalah berikutnya sebetulnya, saya bukan anti poligami, tetapi kebanyakan tidak sukses di dalam menjalankan poligami. Apalagi hanya karena janji-janji. Biasanya wanita itu cenderung dirugikan. Iya. Satu, orang kalau nikah yang ditanyakan keperjakaan atau kewanitaannya? Kewanitaan. Orang lebih banyak fitnahnya, orang itu janda apa duda? Janda. Janda kemana-mana sendirian jadi masalah. Tapi kalau duda kemana-mana sendirian nggak masalah. Maka tolong hati-hati. Yang berikutnya, diperjelas saja hubungan yang baik-baik. Kalau pengen aman, cari yang jelas tidak berisiko, cari yang belum punya istri, karena itu nanti tanggungannya berat. Ya, jadi saya bukan anti poligami, tetapi kok lebih baik saya pikir semuanya dipertimbangkan, cari yang masih single juga masih banyak. Ya, itu. Kalau jelas, kalau paling tidak, kalau single nggak ada yang muda, ya tua tapi jelas sudah single.
posisinya dia sudah duda, sudah itu nggak masalah. Iya, baik. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kondisinya lain? Jadi seseorang yang dia suka atau yang dia cintai, yang sudah berkeluarga ini justru lebih baik daripada istrinya atau suaminya. Dari segi istilahnya ada 3, dan dindun katanya. Dannya dandanannya, dinnya agamanya, dunnya dunianya. Misalkan dari 3 hal itu justru lebih baik daripada istrinya karena ada masalah dengan istrinya. Jadi banyak hal kelebihannya lah gitu daripada istri atau suami. Selebih apapun Islam itu berjalan atas syariat. Yaitu kalau memang syariatnya masih punya kedudukan yang tidak jelas, apalagi dia masih punya suami, punya istri, maka harus diperjelas dulu. Jangan sampai menyukai sesuatu nanti double. Punya suami double, itu jangan. Atau juga karena memang sudah sama-sama saling suka, saling mencintai. Ya, cinta tidak harus memiliki. Ya, saya senang sama Dida, tapi harus sadar Dida miliknya Muslim, dia sudah punya anak. Ini hanya contoh, ini enggak sebenarnya. Kalau sebenarnya enggak lah ya. Artinya karena suamimu nungguin terus, jadi enggak nyaman banget ini. Intinya adalah bahwa saya harus sadar diri. Cinta itu apa nggak boleh? Boleh. Sepanjang memang cinta itu tidak berujung kepada eksploitasi yang tidak dibenarkan. Bahkan ketika Rasulullah melihat ada sahabat, dia bertanya, ya Rasulullah saya senang sama dia. Kata Rasulullah, nyatakan. Maka dipanggil, sahabatku, aku senang kepada kamu karena Allah. Diingat, karena Allah. Karena Allah, maka semuanya pakai aturan Allah. Kalau memang tidak ada hubungan yang sah, kalau memang itu melanggar syariat, ya tidak akan dijalankan. Justru orang yang beriman itu harus ada kasih sayang, cinta mencintai sesama muslim dan muslimah juga. Itulah sebabnya maka kasih sayang itu dibina dalam Islam. Maka Islam melarang orang yang menyendiri. Sejelek-jelek mayat adalah mayat pembujang. Malaikat paling malas memandikan wanita atau laki-laki yang bujangan, yang membujang. Maka usahakan untuk nikah. Maka disegerakan beberapa hal. 1, mayat kalau sudah waktunya segera dikubur. Kalau sholat sudah waktunya segera sholat. Puasa kalau sudah buka segera buka. Janda kalau dilamar orang yang baik segera diterima. Tolong diperhatikan, jangan senyum-senyum itu di belakang. Untuk menghindari berbagai hal. Kalau ada orang yang sudah baik, budi pekertinya, akhlaknya, jangan ditunda-tunda karena itu banyak fitnah. Tolong yang janda-janda uhi gimana? Ibu belum janda kok uhi. Saya juga enggak nunggu janda ibu. Artinya apa? Ya enggak mau, aku juga enggak mau kok sama janda. Jadi intinya berhubungan yang jelas-jelas karena 3, tolong diperhatikan, sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan agama, 3 hal pasti akan dilakukan. 1, hidupnya tidak akan tenang dunia sampai akhirat. Orang yang melanggar pasti nggak tenang, betul nggak? Ya, betul. Ibu pergi bawa suami sendiri dengan pergi dengan suaminya orang, lebih tenang mana? Suami sendiri dong. Yang biasa mengalami langsung tahu, masya Allah itu namanya. Ibu pergi bawa uang sendiri dengan pergi bawa uang korupsi, lebih tenang mana? Sendiri. Maka setiap yang benar dia tenang, kalau dia melanggar tidak tenang. 2, hidupnya dia tidak akan tenang. 2, hidupnya akan dihinakan. Fir'aun itu raja di raja, kaya raya, betul nggak? Betul. Tapi sampai sekarang ada orang yang bangga dengan Fir'aun? Tidak. Yang ketiga, dia pasti dimurkai oleh Allah. Aku menyembunyikan kemurkaanku di balik kemaksiatan hambaku kepadaku. Orang itu walaupun di penjara itu senang apa susah? Susah, tapi kalau dia orang baik, namanya tetap harum sampai hari ini. Profesor Dr. Buya Hamka, Allahyarham, itu pernah di penjara. Tapi sekarang saya tanya, Profesor Hamka itu orang baik apa orang jelek? Baik. Sekarang kalau punya nama anaknya pilih dikasih nama Hamka apa Fir'aun? Padahal Hamka dengan Fir'aun kaya mana? Tapi kenapa ibu masih pilih Hamka? Karena dia orang yang baik, disaksikan kebaikannya. Maka ingat, setiap kebaikan membawa ketenangan, membawa ridha Allah, membawa kita kemuliaan. Mulia, tenang, dan ridha oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hidup kita dalam kebaikan sehingga hidup kita tenang. Berjalanlah Allah Ta'ala, berjalan atas benar. Kalau memang bukan haknya, jangan kita ambil. Kalau bukan istrinya, jangan kita kasih uang. Bukan istrinya, ya, itu semuanya. Jangan menabarkan kasih sayang kepada siapapun. Buka cabang di mana-mana, mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Nanti anaknya 6, anak pertama semua. Ini dengan yang sana, ini dengan yang sini, dengan sini, ya. Jadi Salome 1 lubang,
rame-rame jadinya ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, kita Amin, jaga ya Rabbal Alamin. wujud dan kehormatan kita. Baik. Iya, baik Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang selalu setia kepada pasangan kita dan selalu mendapat petunjuk terhadap jalan yang kita tempuh. Petunjuk tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala.